susude nahum nabegu manjua dope lihatani Jesus nasangap tohok sakap na patulus di Portimio dan jadi hamu biar ale sai pake burju kogom sasude nang hehe simbolis momol kak hamu sai tatap ma Jesus pergogo tutu. Selamat pagi saudaraku sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh kami rasakan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami patut bersyukur dan memuji Engkau dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan boleh selalu mengajar dan menuntun kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 5 ayat ke-5. Lukas 5 ayat ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikianlah firman Tuhan. Nas ini menceritakan bagaimana Yesus menyuruh Simon untuk pergi ke tempat yang dalam bersama-sama dengan Yesus untuk menebarkan jalannya. Yang padahal semalaman Simon dan teman-temannya sudah bekerja keras untuk menjala ikan, namun tidak ada hasilnya. Tetapi Simon berkata, "Karena Engkau yang menyuruh, aku akan menjalanya juga." Simon melakukan apa yang dikatakan Yesus, sekalipun sebenarnya dia sudah mengutarakan bahwa Simon dan teman-temannya sudah bekerja keras satu malaman, namun tidak mendapatkan hasil. Tetapi ketika Yesus mengajak dan menyuruhnya untuk menebarkan jalannya ke tempat yang dalam, Simon pun mau melakukannya. Saudaraku, renungan ini ingin mengajarkan kita. Yang pertama, Yesus tahu apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh Simon. Yesus mengetahui apa yang dia hadapi, pergumulan apa yang dia rasakan, kesulitan apa yang dia hadapi. Tetapi Yesus malah mengajak Simon untuk pergi. Di ayat 4 dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ke tempat yang dalam itu bisa kita gambarkan akan menghadapi kemungkinan banyak tantangan. Mungkin ombak, mungkin angin, mungkin badai. Karena bertolak ke tempat yang dalam. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan yang sangat berat, mengalami tantangan yang sangat berat. Tetapi ketika kita mau seperti Simon, percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sebagaimana Simon menerima buah hasil dari kesetiaan, kemauan, kepatuhan, dan ketundukannya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kita melihat dalam ayat-ayat berikutnya, buah dari kemauan Simon, ketundukan Simon melakukan perintah Yesus seperti yang dikatakannya,
Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Simon tidak dengan hati yang keberatan. Simon tidak dengan bersungut-sungut. Simon tidak dengan berputus asa. Melainkan dia mau melakukan seperti apa yang dikatakan Yesus. Sehingga dia memperoleh berkat dari kemauannya, ketundukannya, kesetiaannya untuk melakukan perintah Yesus. Kita melihat di ayat-ayat berikutnya, Simon memperoleh banyak ikan dan bahkan jalannya hampir koyak. Lalu dia memanggil teman-temannya yang lain untuk membantunya dan mengisi perahu-perahu mereka dengan ikan. Karena pada saat itu ada banyak ikan yang diperoleh oleh Simon. Demikian juga lah hidupnya dengan kita. Demikian juga halnya dengan kita, saudara-saudariku. Ada banyak mungkin pergumulan yang kita rasakan. Ada banyak mungkin tantangan yang kita hadapi. Ada berat mungkin kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Mari ikut sertakan Tuhan dalam perahumu. Ikut sertakan Tuhan dalam rumah tanggamu. Ikut sertakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Ikut sertakan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan. Dan ikut sertakan Tuhan dalam sakit penyakit yang kamu rasakan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya bukan hanya sebatas kata-kata. Percaya bukan hanya sebatas mendengarkan. Tapi jadilah seperti Simon yang mau melakukan dan percaya kepada Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus, Simon pun melakukannya. Sehingga dia memperoleh buah dari apa yang dia lakukan. Dia memperoleh banyak berkat. Dan yang paling uniknya lagi adalah Simon memanggil teman-temannya. Sehingga teman-temannya memperoleh berkat juga melalui Simon. Saudaraku yang kekasih, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita yakin, mari kita mau melakukan. Percaya bukan hanya mendengar, tapi percaya setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu mampu menguatkan kita, menghibur kita, memberikan pengharapan kepada kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu saudaraku, marilah kita merenungkan firman ini agar kita beroleh berkat, kekuatan, sukacita, dan imanilah bahwa Tuhan mengerti, memahami apa yang kita rasakan, dan setialah melakukan perintah Tuhan, maka kita akan beroleh buah dari kesetiaan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami agar kami mau seperti Simon yang tidak hanya mendengarkan perkataan-Mu, yang tidak hanya mau percaya saja, tetapi kepercayaan itu harus berbuah dengan mau melakukan, tunduk, setia, percaya. Karena dengan kesetiaan, dengan kemauan melakukan perkataan Tuhan, kami akan beroleh berkat dari sana. Sebab firman Tuhan itu nyata, firman Tuhan itu berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, agar apapun yang kami rasakan dalam hidup kami mengikut sertakan Tuhan dalam rumah tangga kami, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, mengikut sertakan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kami. Apapun yang kami rasakan pada saat ini, ketika kami mengikut sertakan Tuhan dalam perahu kehidupan kami percaya Tuhan akan membawa kami ke tempat yang baik, ke tempat yang tenang, ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Engkau Tuhan yang sangat mengerti dan mengasihi dan memahami kami apa adanya. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Berkati kami, ajar dan tuntun kami Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan seluruh para pelayan-Mu Tuhan yang melayani di gereja HKBP-Mu, HKBP Tanjung Priok Timur. Biarlah setiap pelayanan kami boleh semakin mengajak jemaat-Mu percaya kepada-Mu Tuhan.
Kiranya semakin bertambah-tambah orang yang mau mengikut Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan. Tambahkan berkat-Nya Tuhan dalam pekerjaan tangan mereka yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Berkati yang sedang sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakitnya. Berkati yang berduka Tuhan, berikan kekuatan penghiburan bagi yang lemah, bagi yang berduka. Agar kami semua selalu percaya kepada-Mu Tuhan dan meyakini dalam hidup kami bahwa rancangan Tuhan itu sangatlah indah dan baik bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepada-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.